Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Andriansa. Di video kali ini kita akan membahas modul 4, yaitu physical layer, koneksi fisik. Baik saat menghubungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan nirkabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Berikut komponen-komponen titik akses, yaitu antena kabel, port switch Ethernet, dan sebuah pelabuhan internet bridge. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Kartu antarmuka jaringan atau NIC bisa dibaca sendiri. Lanjut ke koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Tidak semua koneksi fisik sama dalam hal tingkat kinerja saat menghubungkan ke jaringan. Lanjut ke physical layer. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Jaringan lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat rala. Lanjut. Ke 4.2 karakteristik physical layer. Standar physical layer. Pada topik sebelumnya Anda memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan dan tempat dalam jaringan. Topik ini membahas lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan serta standar yang diperlukan agar semua berfungsi bersama. Protokol dan operasi lapisan OSI di atas dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan protokol dalam rangkaian TCP/IP ditetapkan oleh Engineering Task Force atau IETF. Lanjutnya bisa dibaca sendiri. Berikut ada physical komponen. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional, yaitu komponen fisik, pengkodean, dan pemberian sinyal. Komponen fisik bisa dibaca sendiri. Lalu ada pengkodean atau penyediaan baris, adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Lalu persinyalan. Physical layer untuk penghasil sinyal listrik, optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mewakili 0. Lanjut, lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda.
Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data. Lebar pita digunakan mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobyte per detik atau kbps, megabyte per detik mbps atau gbps. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun ini tidak akurat. Misalnya dalam internet 10 mbps dan 100 mbps, bit dikirim pada kecepatan listrik. Perbedaannya adalah jumlah bit yang dikirim per detik. Lanjut, tabel berikut menunjukkan satuan ukuran yang umum digunakan untuk lebar pita. Untuk bisa dibaca sendiri. Lalu ada terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, dan bagus. Latensi bisa dibaca sendiri, hasil produksi juga bisa dibaca sendiri, lalu bisa dibaca sendiri juga. Lanjut ke kabel tembaga. Karakteristik dari kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, ada 3 jenis yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Lanjut, ada tipe dari kabel tembaga, yaitu ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama UTP, kabel unsealed twisted pair, lalu ada sealed twisted pair, lalu ada koaksial. Unsealed twisted pair atau UTP merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan arus jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Lanjut, ada STP atau sama tapi seperti UTP yang di atas, tapi ini ada pelindungnya. Lalu ada koaksial, kabel koaksial. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Lanjut, ada kabel fiber optik. Seperti yang Anda telah pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena mahal, kabel ini tak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Kabel serat optik memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan Anda temukan pada topik ini. Bisa dibaca sendiri. Ya, kabel ini memiliki serat kaca. Kabel serat optik secara umum diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu mode tunggal dan multi mode. Bisa dibaca sendiri, mode tunggal dan ada multi mode fiber. Salah satu perbedaan yang mencolok antara MMF dan SMF adalah jumlah dispersi. Dispersi yang mengacu pada penyebaran pulsa cahaya dari waktu ke waktu. Lanjut, penggunaan kabel optik biasanya berada pada jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, dan jaringan kabel bawah laut. Lalu konektor serat fiber optik, yaitu ada konektor lurus yang ST, lalu SC yang biasa digunakan pada fiber to home,
yang sering. Lalu ada Lucent sama korektor multi mode duplex. Kabel patch serat optik. Kabel patch serat optik. Lalu serat melak versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel optik serat dibandingkan kabel tembaga. Berikut perbandingannya bisa dibaca sendiri pada tabel di bawah. Lanjut. Properti media kabel, nirkabel. Adapun keterbatasan nirkabel yaitu area jangkauan, gangguan, keamanan, dan media bersama. Lanjut, jenis media nirkabel. Dalam setiap standar ini, spesifikasi lapisan fisik dapat diterapkan ke area yang mencakup hal berikut: pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Berikut adalah standar nirkabel Wi-Fi IEEE 802.11. Itu ada Bluetooth IEEE 802.15, ada WiMAX IEEE 802.16, dan ada Zigbee. Teknologi nirkabel lain seperti komunikasi seluler dan satelit juga dapat menyediakan konektivitas jaringan data. Akan tetapi teknologi nirkabel ini berada di luar cakupan modul ini. Lanjut ke jaringan LAN wireless. Implementasi data nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan tersebut. Berikut titik akses nirkabel dan adaptor NIC nirkabel. Lalu Cisco Meraki MX04W 64W. Lanjut. Sekian video pada modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.